Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-9 dengan tema yang sama, tema ekosistem, hanya saja subtema yang berbeda yaitu kolam ikan, waduk, dan bendungan. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem kolam ikan itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Pengertian ekosistem kolam ikan adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau. Nah, ini adalah pengertian ekosistem kolam ikan ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kolam ikan sendiri juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri kolam ikan adalah yang pertama, suhu air. Kemudian yang kedua, terdapat ikan. Kemudian yang ketiga, terdapat batu karang. Kemudian yang keempat, terdapat air. Dan yang kelima, terdapat oksigen. Dan yang terakhir, terdapat wadah kolam. Nah, ini adalah ciri-ciri kolam ikan ya, teman-teman. Kolam ikan sendiri juga memiliki banyak manfaat. Kita bisa lihat di sini manfaat kolam ikan. Yang pertama adalah air yang baik untuk kesehatan pikiran. Nah, kemudian yang kedua, memberikan efek rileks. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan keindahan di sekitar. Kemudian yang keempat, tempat tinggal ikan. Lalu yang kelima, tempat tinggal batu kerang. Dan yang terakhir, kolam ikan menjadi indah. Nah, ini adalah manfaat ekosistem kolam ikan ya, teman-teman ya. Kolam ikan sendiri itu juga terdapat minimalis ya, dan bisa dibuat di rumah. Nah, ini adalah contoh kolam ikan minimalis. Nah, kemudian teman-teman, kolam ikan sendiri itu juga memiliki alat dan bahan untuk membuat kolam ikan. Nah, kira-kira yang pertama sebelah kiri gambar itu bernama alat dan bahan apa ya, teman-teman? Iya, benar sekali. Itu bernama skop. Kemudian yang kedua, cangkul. Kemudian yang ketiga, potongan papan kayu. Kemudian yang keempat, batu-batu atau batu kerikil. Yang kelima, batu alam. Kemudian yang keenam, semen. Dan yang ketujuh, pasir. Nah, ini adalah alat dan bahan untuk membuat kolam ikan. Nah, berikutnya tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata jenis-jenis budidaya peternak ikan. Yang pertama itu ikan lele. Kemudian terdapat ikan belut. Kemudian yang ketiga ikan kerapu. Dan yang terakhir adalah ikan gabus. Nah, ini adalah jenis-jenis budidaya peternak ikan. Dan yang terakhir kita bisa lihat di sini bahwa jenis budidaya peternak ikan itu juga terdapat ikan nila. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke mengenal jenis kolam ikan untuk budidaya. Yang pertama adalah kerambu sungai. Yang kedua adalah keramba jaringan apung. Yang ketiga pagar. Kemudian yang keempat, hampang atau kesuburan tanah. Dan yang kelima, pemeliharaan pada air. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini mengenal jenis kolam ikan untuk budidaya, yaitu saluran irigasi atau pemeliharaan pada ikan. Kemudian berikutnya kolam karpet. Kemudian yang H, kolam terpal. Kemudian berikutnya kolam plastik dan berikutnya kolam kayu. Dan yang terakhir adalah bak fiber atau sebagai pemeliharaan. Nah, ini adalah mengenal jenis kolam ikan untuk budidaya. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan. Yang pertama, pemancing Azahra ini di kilometer 10
di Balikpapan. Berikutnya pemancing widuri di BJBJ Kota Balikpapan. Dan berikutnya tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan yaitu pemancingan geraha. Pemancingan geraha itu terdapat di Kota Balikpapan. Dan berikutnya yaitu pemancingan rapak Mahang Lestari di Samarinda. Kemudian di sini ada pemancing Telaga Mas di Sempaja, Samarinda. Nah, berikutnya tidak hanya itu saja teman-teman. Selain di Kalimantan juga terdapat di Sulawesi. Tempat budidaya ikan yang terdapat di Sulawesi yang pertama yaitu pemancing naga. Pemancing naga sendiri itu terdapat di Sulawesi Tengah. Dan kemudian pemancing baji pamai. Nah, ini di Sulawesi Selatan. Kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, selain di Kalimantan, Sulawesi, tetapi juga terdapat di Pulau Jawa atau Bali. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama pemancing mabuk mincing Kota Malang, Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua pemancing galatama di Bogor, Jawa Barat. Kemudian yang terakhir kolam pancing bawal galatama ini di Wirya Lestari di Bali. Masya Allah ya teman-teman ya. Begitu indah tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Bali. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke akuarium terbesar di Indonesia. Kita bisa lihat di sini yang pertama terdapat Purbasari Pancuran Mas Purbolinggo. Nah, ini di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, Jakarta Aquarium. Namanya saja Jakarta, pasti terdapat di Jakarta. Kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, tetapi akuarium terbesar di Indonesia itu juga bernama SeaWorld Ancol. Nah, ini juga terdapat di Jakarta. Kemudian berikutnya yaitu bernama Akuarium Air Tawar atau TMII. Nah, ini terdapat di Jakarta. Kemudian ada lagi teman-teman akuarium terbesar di Indonesia yaitu SeaWorld Bali. Nah, kemudian berikutnya ada Akuarium Pulau Putri. Ini di Kepulauan Seribu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah akuarium terbesar di Indonesia bernama Akuarium Taman Pintar di Yogyakarta. Masya Allah ya teman-teman ya, akuarium terbesar di Indonesia. Nah, berikutnya kita beranjak ke akuarium terbesar di dunia. Nah, yang pertama adalah Georgia Aquarium. Nah, ini terdapat di Amerika Serikat, memiliki akuarium besar yang mampu menampung 31.450.000 liter air. Kemudian di sini ada Okinawa Curaumi. Nah, ini akuarium. Atlanta memiliki akuarium besar yang mampu menampung 77 tangki yang terbesar berukuran 7.500 meter atau 3 kali lipat dari ukuran kolam renang Olimpiade. Masya Allah ya teman-teman ya, akuariumnya sangat besar sekali. Namanya saja akuarium terbesar di dunia ya. Nah, berikutnya di sini juga terdapat Dubai Aquarium. Nah, Dubai Aquarium sendiri memiliki air yang dapat menampung 10 juta liter air Dubai. Nah, ini terdapat di Dubai ya. Masya Allah ya teman-teman, begitu indah akuarium terbesar di dunia. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa terdapat bioma laut yang menarik di akuarium Dubai. Yang pertama ada hiu. Kemudian yang kedua ada lumba-lumba. Kemudian yang ketiga ada paus. Dan kemudian yang keempat ada ikan kakatua. Nah, ini adalah hewan laut atau bioma laut yang menarik di akuarium Dubai. Baik teman-teman, kita akan
beranjak ke ekosistem waduk. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian ekosistem waduk itu apa? Baik, Ibu Aina akan jelaskan ya mengenai pengertian ekosistem waduk. Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata waduk sendiri juga memiliki banyak ciri-ciri. Yang pertama adalah pasang surut lebih besar. Kemudian yang kedua, tepian waduk curam. Kemudian yang ketiga, banyak teluk. Dan yang keempat, pergantian air. Dan yang terakhir, terawat. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem waduk. Waduk sendiri itu juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah sebagai perairan lahan. Kemudian yang kedua sebagai perairan sawah. Dan yang C sebagai pembangkit listrik atau PLTA dan PLTU. D mempunyai kebutuhan hidup dalam sehari-hari. Dan yang E menyediakan air. Nah, ini adalah manfaat ekosistem waduk. Oke teman-teman, berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa ada waduk yang terdapat di berbagai wilayah. Salah satunya di Kalimantan dan luasannya ya. Yang pertama yaitu Waduk Manggar dengan luas 500 hektar. Ini terdapat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian Waduk Panji Sukarame. Nah, dengan luas 32 hektar, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Nah, berikutnya tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa waduk terluas di Kalimantan yaitu Waduk Samboja dengan luas 1167 hektar. Ini terdapat di Samboja, Kalimantan Timur. Kemudian Waduk Bili-Bili dengan luas 40.428 hektar di Sulawesi Selatan. Kemudian berikutnya Waduk Kalola luas 300 hektar, Wajo, Sulawesi Selatan. Dan kemudian Waduk Jatiluhur. Nah, ini terdapat dengan luasan 4.980 hektar di Purwokerto di Jawa Barat. Insya Allah ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan beranjak ke waduk terkecil di Indonesia. Waduk terkecil di Indonesia itu bernama Waduk Kiram Kanan. Waduk Kiram Kanan sendiri itu terdapat di Kalimantan Selatan. Nah, berikutnya teman-teman, kita lihat di sini bahwa terdapat apa saja kawasan Waduk Manggar Kota Balikpapan. Kita bisa lihat yang pertama, pesona yang sangat indah. Kemudian yang kedua, daya tarik yang dimiliki. Yang ketiga, tempat edukasi. Kemudian yang keempat, fasilitas yang tersedia. Dan yang terakhir, harga tiket masuk murah. Nah, ini adalah kawasan Waduk Manggar Kota Balikpapan. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa waduk terluas dengan pemandangan yang indah di Pulau Jawa. Yang pertama adalah Waduk Luhur Jawa Barat dengan ketinggian 96 meter di Purwokerto, Jawa Barat. Kemudian Waduk Karangkates dengan ketinggian 297 meter di Kalimantan Timur. Mohon maaf, di Jawa Timur ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada Waduk Sigura-gura. Nah, Waduk Sigura-gura ketinggiannya 46 meter di Sumatera Utara. Nah, ini adalah waduk terluas dengan pemandangan yang indah di Pulau Jawa. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem bendungan. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian ekosistem bendungan itu apa? Baik, Ibu Aina akan jelaskan ya. Ekosistem bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Nah, ini adalah pengertian ekosistem bendungan ya teman-teman ya. Ekosistem bendungan sendiri itu juga memiliki banyak ciri-ciri.
Ciri-ciri yang pertama adalah memiliki tinggi, kemudian dapat menahan air, kemudian yang ketiga danau buatan, dan yang keempat tenaga air, dan yang terakhir membendung sungai. Nah, ini adalah ciri-ciri bendungan ya teman-teman ya. Nah, berikutnya bendungan sendiri juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama sumber listrik, yang kedua pengendali banjir, yang ketiga para wisata, yang keempat perikanan, dan yang terakhir tempat edukasi. Nah, ini adalah manfaat ekosistem bendungan. Bendungan sendiri itu juga memiliki terdapat di berbagai wilayah ya. Salah satunya bendungan dengan luas yang terdapat di Kalimantan yaitu Bendungan Benanga. Nah, Bendungan Benanga Lempake ini luasnya genangannya dengan luas genangan 387,10 hektar ini di Samarinda. Kemudian Bendungan Teritip dengan luas genangan 94,80 hektar ini di Teritip Balikpapan. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa bendungan terluas yang terdapat di Sulawesi bernama Bendungan Paseloreng. Nah, ini dengan luas genangan 1892,47 hektar. Nah, ini di Wajo, Sulawesi Selatan. Kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa bendungan terbesar di dunia itu bernama Robert Bourassa Dam di Kanada, dibangun dari tahun 1974 hingga tahun 1981. Dan kemudian di sini ada Nurek Dam di Tajikistan. Nah, ini berdiri sejak tahun 1961 dan selesai pada tahun 1980. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai ekosistem kolam ikan, waduk, dan bendungan teman-teman dapat mengerti dan memahami. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Ibu akan menjelaskan tugas yang pertama, teman-teman membuat pop-up hiasan dinding, membuat kolam ikan, waduk, dan bendungan. Kemudian tugas menulis yang kedua yaitu teman-teman jangan lupa menulis nama, tanggal, kelas, dan sentra sosial budaya pekan ke-9. Pastikan tulisan teman-teman mudah dibaca ya. Tugas yang kedua, teman-teman menuliskan yang pertama, sebutkan tempat budidaya ikan yang terdapat di 4 Kalimantan, kemudian 2 Sulawesi, dan 2 Jawa. Dan sebutkan 4 akuarium terbesar di Indonesia. Kemudian tugas menulis yang kedua, sebutkan waduk yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Sebutkan waduk terkecil di Indonesia. Kemudian tugas yang ketiga, sebutkan 3 bendungan yang terdapat di kota Kalimantan dan Sulawesi. Dan sebutkan 2 bendungan terbesar di dunia. Nah, ini adalah tugas pekan ke-9 ya teman-teman ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.